Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat serta para rekan-rekan semua yang hadir pada debat acara hari ini. Perkenalkan, saya Aisyah Yumnida Rahman dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Dengan ini membawakan mosi, Dewan ini mendukung kebijakan pemerintah terhadap pemberian keringanan hukuman kasus korupsi Menteri Agama karena dianggap kooperatif. Saya memposisikan diri sebagai tim pro dengan mosi tersebut karena yang pertama, marilah kita bahas satu persatu. Keringanan hukuman di sini artinya adalah pengurangan atau pertimbangan tertentu dalam pemberian vonis kepada terdakwa berdasarkan faktor yang meringankan. Contoh faktornya adalah yang pertama, bersikap sopan. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, menyesal terhadap perbuatan yang telah diperbuat. Yang keempat, kooperatif selama proses hukuman yang berlangsung. Dan kooperatif di sini dapat diartikan sebagai terdakwa membantu proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang sangat membantu dalam proses hukum itu. Yang kedua, tidak mempersulit penyelidikan. Yang ketiga, hadir dan mengikuti proses hukum dengan baik tanpa adanya paksaan atau hal-hal yang merugikan adanya hukum tersebut. Yang keempat, mengembalikan aset negara. Dan yang kelima, membuka keterlibatan pihak lain. Korupsi Menteri Agama merujuk pada penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam institusi agama atau dalam institusi pemerintahan demi keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Dan latar belakang dari permasalahan ini yaitu korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat serius dan dapat merusak kepercayaan masyarakat, stabilitas pemerintahan, serta kesejahteraan rakyat. Korupsi sulit diungkap. Karena apa? Karena korupsi dilakukan dalam cara yang tertutup dan melibatkan banyak sekali pihak, serta ada upaya dalam menghilangkan bukti-bukti yang sudah ada. Dan aparat hukum butuh kerjasama dalam berbagai pihak, seperti aliran dana dapat diketahui. Yang kedua, pihak lain dapat diungkap dan kerugian negara dapat dipulihkan dengan cara melakukan kerjasama dengan berbagai pihak itu tadi. Pemerintah atau hakim terkadang memberi pertimbangan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa yang dianggap kooperatif demi mempercepat dan mempermudah penegakan hukum yang ada. Alasan saya mendukung mosi ini yaitu yang pertama, membantu penegakan hukum lebih efektif. Dengan bantuan para aparat dalam mengumpulkan bukti, maka akan membongkar jaringan korupsi dan menemukan pelaku-pelaku lainnya. Yang kedua yaitu dapat mempercepat pengungkapan kasus. Jika terdakwa mengakui kesalahan, tidak mempersulit persidangan, dan memberikan informasi yang penting, maka proses hukum akan lebih cepat dan efisien. Menghemat biaya negara dan waktu pengadilan serta tenaga aparat hukum. Lalu yang ketiga adalah membantu pengembalian kerugian negara. Dengan perilaku kooperatif itu tadi dapat memulihkan atau mengembalikan menyerahkan uang hasil korupsi dan membantu pelacakan dan kerugian dapat dipulihkan dengan cepat. Maka adapun dampak-dampak positif dari hal tersebut, yang pertama yaitu kasus korupsi lebih mudah terungkap karena terdakwa dapat menyerahkan diri dengan baik dan tidak menghambat proses hukum. Dan hal ini dapat menyebabkan kasus korupsi lebih mudah terungkap dengan adanya informasi yang diberikan kepada dari terdakwa itu tadi. Yang kedua yaitu proses hukuman yang lebih cepat karena adanya kejujuran dan rasa bersalah dari terdakwa itu tadi yang dapat membantu dan menjadikan kerjasama antara aparat kepolisian atau aparat hukum dengan terdakwa. Yang selanjutnya adalah kerugian negara lebih cepat kembali karena adanya kejujuran itu tadi dan membuat uang-uang hasil korupsi atau lain sebagainya dapat dikembalikan lagi menjadi aset negara seperti semula. Dan selanjutnya adalah mendorong pelaku lain untuk jujur. Dengan adanya kebijakan pengurangan hukuman bagi pelaku yang kooperatif dapat membantu atau membuat pelaku-pelaku lain menjadi lebih jujur dan menginginkan keringanan hukuman itu tadi sehingga mereka bersikap kooperatif. Dan visualisasi nyatanya adalah dalam sebuah penjara nih, jika pelaku yang bersikap kooperatif tidak mendapatkan keringanan, maka pelaku akan memilih diam. Kasus akan berjalan lebih lama dan jaringan korupsi sulit untuk dibongkar. Karena apa? Karena pelaku sendiri tidak memiliki manfaat jika mereka membongkar hal tersebut. Dan selanjutnya adalah bukti yang dapat disembunyikan dari berbagai pihak itu tadi dan uang negara juga sulit untuk dikembalikan. Berbeda halnya atau lain halnya jika pelaku yang kooperatif itu tadi diberikan keringanan hukuman. Dan ini akan mengakibatkan pelaku menjadi membantu dalam proses penyelidikan. Yang kedua, bukti dapat cepat ditemukan karena terdapat atau diambil dari sumber yang terpercaya yaitu dari terdakwa itu sendiri. Yang ketiga adalah aliran dana yang lebih jelas dan cepat kembali, aset negara cepat dipulihkan kembali. Dan selanjutnya adalah jaringan korupsi dapat terbongkar karena dengan
dibongkarnya satu orang, maka itu dapat membongkar seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses korupsi itu tadi. Yang selanjutnya adalah kerugian negara cepat dipulihkan seperti yang sudah saya jelaskan. Dan proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien dengan adanya pemerintah yang mengurangi hukuman bagi terdakwa yang bersifat kooperatif. Keringanan hukuman bukan berarti bebas hukuman. Perlu kita garis bawahi hal tersebut. Pelaku tetap dipenjara dan menerima hukuman sosial. Dicatat sebagai seorang koruptor, tetapi bedanya ada kepertimbangan hukuman dalam proses keadilan ini. Dan ini juga sesuai dengan prinsip keadilan hukum, di mana hakim mempertimbangkan sikap terdakwa, tingkat penyesalan, dan perilaku selama sidang. Pelaku yang membantu hukum layak dibedakan dengan pelaku yang berbohong, hilang bukti, dan menghambat penyelidikan. Pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan hukuman berat saja, tetapi butuh strategi agar pelaku mau membuka informasi, jaringan besar dapat terungkap, dan kerugian negara dapat dipulihkan kembali. Masyarakat juga memandang korupsi sebagai kejahatan yang berat karena dampaknya merugikan rakyat, dan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara efek jera dengan efektivitas penegakan hukum. Maka dengan tegas saya mendukung mosi ini, karena yang pertama, kebijakan ini bukan berarti membela korupsi, tetapi bentuk strategi hukum untuk mempercepat pengungkapan kasus, membantu terbongkarnya jaringan korupsi, dan mempermudah pengembalian kerugian serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pelaku tetap menerima hukuman yang pasti dan yang adil dengan mempertanggungjawabkan dan tetap dipenjara terhadap perbuatan itu tetapi sikap kooperatifnya itu layak jadi pertimbangan karena memberikan dampak yang luar biasa terhadap kebijakan hukum itu tadi. Sehingga saya dengan tegas mendukung mosi. Dewan ini mempertimbangkan keringanan keputusan terhadap pelaku yang bersikap kooperatif dalam kasus korupsi pemerintahan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.